Saya kan nanya, Bang. Oke. Untuk Batak Maco ini berbohong dalam 3 hal: peperangan, menolong nyawa seseorang, dan di dalam rumah tangga, yaitu suami istri. Oke, suami istri, ketika Anda tidak pernah berbohong, tapi nggak apa-apa, itu yang namanya agama munafik ketika mengatakan tidak pernah berbohong. Tetapi kebohongan dalam rumah tangga untuk membahagiakan hati istri itu kewajiban. Walaupun dengan cara berbohong agar kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan dalam rumah tangga, istri tidak marah-marah ketika kita memuji seorang istri. Walaupun sebenarnya tidak sesuai, tetapi itu adalah berbohong. Tetapi berbohong bukan untuk kebaikan diri sendiri, tapi kebaikan bersama agar rumah tangga harmonis. Kedua, berbohong dalam hal perang. Tidak mungkin ketika pasukanmu tinggal 10 orang, kamu jujur dengan lawanmu yang masih punya pasukan 10.000. Tidak mungkin kamu jujur. Karena apa? Karena itu namanya untuk menggertak, bahkan kamu menambah-nambahi. Itu dalam peperangan. Dan juga yang ketiga, dalam berbohong dalam hal membantu nyawa seseorang. Karena di dalam Islam, sesuatu hal, setiap apa yang dilakukan itu ada hikmahnya. Jadi apabila Anda terlalu jujur, lalu menghilangkan, bukan seseorang itu penyebab hilangnya nyawa orang, tetapi Anda yang begitu jujur dalam beragama, kalau memang agama Anda jujur gitu. Tetapi lihat konteks dari berbohong dalam 3 hal tidak keluar dari konteks. Kalau berbohong untuk kebaikan diri sendiri, itu sesuatu hal yang apa? Itu sesuatu hal yang membuat kezaliman untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Oke? Ya, coba bentar Gol, saya tanya ke Bang Batak ya, sedikit aja saya tanya. Apabila Bang Batak dengerin, apabila ada orang yang datang ke rumah Anda ingin membunuh anak Anda, apakah Anda akan sebutkan anak Anda ada di rumah? Jujur disebutkan, Bang. Udah Bang Kian Santang, intinya begitu. Kita harus paham juga nih, psikologis Kristen tuh orangnya jujur, beragama jujur. Jadi ya udah, intinya mereka kalau ada yang mau membunuh anaknya, udah, mereka paling jujur kok, ajaran kasih tanpa pikir kasih pin kanan. Kita abaikan Bro Batak dulu. Aku tertarik sama Pak 13. Iya, makanya saya pengajarannya bagus soalnya. Jawab singkat. Iya, siap. Bagus. Jadi Bapak segala dosa itu iblis, Bang ya? Kenapa? Apalagi? Bapak segala dosa itu iblis, Bang. Ya udah, Abang segala dusta. Itu Bapak segala dusta itu ada di Kristen, bukan ada di Islam. Gimana sih? Abang makanya saya bilang, Abang belajar dulu deh. Belajar dulu baca Bible yang baik dan benar. Ya kan, kosongkan gelas, jangan cuma sekedar modal imani saja kan baru Anda baca Bible. Kan Silakan, Bang Goldian. Oke. Aku izin masuk. Aku ke Pak 13, aku panggil Pak Alfred aja ya. Karena enak manggil Pak 13. Pak, saya mau nanya, Beelzebul itu apa di dalam keimanan Bapak? Baljebul. Aljebul. Beelzebul. Baljebul ya bacanya. Siluga. Baal, mengenai Baal. Beelzebul itu apa dalam keimanan Bapak? Kalau ini kita berbicara data atau cuman bertanya khayalan ini, Pak? Berbicara data, nanti saya kasih datanya. Saya cuma mau datanya mana? Ya, saya mau tanya ke Pak Alfred, Beelzebul itu apa? Sampaikan narasi dan pertanyaan gitu. Begini Pak ya, kadang orang mengklaim saya itu Esra Soro, kadang mereka mengatakan saya udah Pak, jangan di itu Pak. Begini dulu, bentar dulu. Kita fokus ke debat aja. Oke, gini maksud saya, kalaupun kita boleh jujur, ya, saya itu bukan orang timur, tetapi saya orang Nias, Pak. Jangan panggil saya Esra Soro. Ya udah Bang, udah Bang. Iya Pak, Beelzebul Pak. Poin kedua, kalaupun kita berdiskusi itu, ya udahlah, kita akademis aja lah, sesuai data aja lah. Kalau kita misalnya ini tentang pasti kalau saya mengungkit misalnya api penyucian ya, pastinya kan Bapak mana datanya kan begitu. Harusnya kalau kita akademis pakai data Pak, gimana? Boleh, tapi saya mau konfirmasi dulu, habis itu saya lanjutkan narasi saya. Beelzebul itu apa kalau menurut Bapak? Dalam keimanan Bapak aja. Kalau keimanan saya tidak mengimani yang namanya Beelzebul. Oke, saya buka ya Pak. Dalam Lukas 11 ayat 18, Jesus Christ peace be upon him, itu mengusir iblis ya, dengan Beelzebul. Nah, saya kan bingung. Ini coba. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Itu Bang. Gimana Pak?
Kalau baca ayat itu semuanya, Bang. Ayat 19 dikatakan, jadi aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan Kalau kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Kalau baca ayatnya itu jangan satu, Bang. Udah. Mau satu perikop? Satu perikop. Baca Satu sendiri, perikop. Pak. Panjang kali kalau satu perikop. Iya, Satu perikop. lah. Ntar nanti udah dibaca satu perikop, lihat konteksnya. Ntar nanti udah dibaca, lihat konteksnya, nggak ada Roh Kudus Lukas dalam diri lu. 11 itu sampai ayat berapa ini? Sampai ayat 54. Saya cukup baca Lukas 11 ayat 18 sama 19. Di situ dikatakan bahwa Jesus Christ itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Jadi saya mau tanya, Beelzebul yang dimaksud itu apa? Dewa Filistin. Pak 13. Lukas 18. Lukas 11 ayat 18 sampai 19. Sebenarnya Bapak 13 ini udah tahu. Tapi yang Bes, Bapak suaranya mendem, Bes. Diangkat sedikit. Itu kabelnya jelek itu. Beli lagi Ini. Bang Guys. apa? Nah. Pak 13 ini udah tahu Beelzebul itu apa. Tapi satu orang ini namanya Batak Maco ini dia nggak tahu Beelzebul itu apa. Jadi berusaha untuk menjawab. Semangat, Pak. Siapa yang mau bantu? Beelzebul itu apa? Kok bisa Jesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul? Semoga nggak ada M-nya. Kalau M-nya apa, Bang? Nggak nangkep, Bang. Jembul. Oh. Baca Ya, ya. itu, Bang. Ayat 15-nya, Bang. Ya, baca Tapi- ayat 15-nya. Goldian. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Iya, di antara mereka kan berkata, iya kan Yesus. bukan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ayo, kamu siapa, Bang? Iyanya siapa? Iyanya kan Jesus. Huruf besar atau huruf kecil? Berarti, mereka berkata, berarti bukan Yesus. Lah iya berkata, iya kan merujuk ke Yesus, betul? Iya, kan orang yang Oke, mereka. aku lanjutin. Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu Iya, setan. Mak. Ada pula, 15-nya, ini tetapi- saya bacain Pak ayatnya, saya bacain. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Yesus mengkonfirmasi loh, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Bukan Yesus menguasai dengan Beelzebul. Lukas 11 ayat 19, coba baca. Bahwa 15-nya itu, tapi ada di antara mereka yang berkata. Iya, perkataannya dikonfirmasi di ayat 19. Mereka ini Mengusir bukan setan Yesus. dengan kuasa Beelzebul. Lantas lolo pada mengusir setan itu dengan apa? Kan Yesus konfirmasi. Kan tetapi di antara mereka berkata. Ayat Ya kan 19. ditantang lagi bang, lu dengan apa gitu? Kan Tetapi ditantang lagi. Kenapa lu nggak bisa ada di mengusir antara setan? mereka yang berkata. Bukannya Yesus yang berkata. Ayat 19 coba dibaca. Abang baca deh, aku minta tolong. Kan 19, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikutmu mengusirnya? Yesus mengusir setan dengan kuasa apa? Nah, bukan dengan kuasa Beelzebul, bukan kuasa Beelzebul. Coba ayat 19 dibaca. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, coba abang bahasa Indonesia yang bener lah. Oke, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul,
Yesus bilang nih, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Dia kan dia bertanya. Iya, dia bertanya samamu, Bang. Dia kan Abangnya mengusir setan dengan kuasa apa? kan dia meyakini, Bang. Oh, Dia meyakini kalau Yesus menggunakan memakai Beelzebul. kuasa Beelzebul. Orang abang itu kan Ya, misalnya terus kuasa ditanya, lu Beelzebul. bagaimana kalau nggak Oh, bisa? percaya dengan Beelzebul. mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Abang kan percaya dengan Beelzebul. Jadi abang bertanya sama berpikir kepada Yesus bahwa Yesus mengusir dengan Beelzebul. Itu ngerti bang? Paham tak? Pertanyaannya cuman simple padahal. Siapa Beelzebul itu? Udah tahu Beelzebul itu apa? Oh, Filistin, Bang. Kerajaan Filistin, setan. Bang. Yang disempa di Ekron. Dewa itu dewa, Bang. Nabi apa tuh? Nabi lupa aku namanya tuh. Nabi apa tuh yang Baal. Itu dewa Filistin, Bang. Iya, dewa Filistin itu. Yang disembah ini, yang disembah di Ekron. Apa Nabi apa tuh namanya? Iya. Abang gini aja deh, Bang. Enggak apa, mungkin saya bajak dulu ya. Ini saya dibajak kali ya, mungkin mumpung ada Kang Dito di sini ya kan. Palestina, Bang, tahu Bang Palestina. Dibajak dulu ininya. Komalnya. Abang kalau niat pengen nanya, mending nanya aja deh, Bang. Sumpah. Tanya aja deh, Bang. Kayaknya jauh lebih bagus, Bang. Jadi edukasi sedikit. Nanya, Bang. Nanya tentang Islam, kita jawab, insya Allah. Kayaknya jauh lebih edukasi, Bang, daripada nggak lucu. Malam-malam minum mie sagrib. Nggak. Pagi-pagi. Silakan. Jadi berarti Yesus nggak mengusir setan dengan Beelzebul ya? Makanya abang tuh, aduh bahasa Indonesia abang dulu berapa bang? 10. Masih balik ke situ. Aduh, balik. Coba dulu bahasa Indonesia abang tuh, coba dulu. Ya udah. Berapa bahasa Indonesia abang dulu waktu sekolah bang? 10. Ya kan aku mau mengkonfirmasi. Yesus kan mengkonfirmasi jadi nih. Ya, pikiran orang itu. Sabar dulu. Aku peraga ini. Orang Palestina itu berpikiran bahwa Yesus itu mengusir setan dengan Beelzebul. Tidak. Oke, anggap deh. Sekarang aku bilang, jadi jika aku nih mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, ada nih mengusir setan dengan apa? Betul gitu? Ya coba abang pelajarilah bahasa Indonesia. Jadi makanya saya diam Pak kemudian sebenarnya itu saya mendengar dari bawah harusnya kan kalau kamu mempunyai edukasi pastinya kan di situ kan pertanyaan Bang. Coba dulu amati Bang. Ya makanya saya diam. Ada tanda tanya itu ngerti nggak bang? Gini Bang, itu kan pertanyaan Goldian itu ada di Bible ya. Kalau gitu pertanyaannya jangan ada yang di Bible, Gol. Ke Kristen pertanyaannya ada di Quran aja, Gol, biar mereka ngerti. Ada tanda tanya. Ya kan aku nggak ngerti Pak, aku makanya tanya. Ya Beelzebul itu ya dewa Baal. Oh dewa Baal. Oh jadi orang pada saat itu menuduh Yesus mengusir setan dengan Beelzebul ya. Oh ya udah. Nah, bolak balik lagi. Ya udah. Iya. Jadi Bapak dewa Baal masih bolak balik. Iya. Bapak paham akan hal seperti ini kan, penjelasan seperti ini. Ya Pak ya? Pak, setiap ada di Bible, Bapak kira-kira paham untuk penjelasan setiap ayat-ayat itu? Jadi aku kemarin lihat Pak Rashid ini kemarin Muhammad itu adalah Rob ya? Kok ke situ lagi bahasa apa ini? Enggak apa-apa. Bapak ini kok gimana? Bapak muridnya Edis ya? Enggak, aku viral aja, Pak. Iya. Viral. Bapak tahu artinya Rob itu apa? Ya Bapak lah yang tahu. Coba Bapak terjelaskan biar kompensasi. Bapak tahu artinya Rob itu apa? Bapak yang bahkan tahu, sayalah orangnya yang mengakui, saya orangnya yang mengakui Nabi Muhammad Raja S. Tapi Bapak sadar tidak ada raja di atas segala raja? Ini seni dialektika ya Pak ya?
Nabi Muhammad, ketika kalian mengatakan Nabi Muhammad Raja Es, dan Bapak harus ingat, ada raja di atas segala raja, maka gugur rajanya, Nabi Muhammad. Paham? Tapi rajanya nggak ditanya itu. Kenapa? Tapi raja-raja itu nggak ditanya. Raja-raja itu nggak ditanya, berarti gugur kerajaannya Yesus. Betul? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berarti bukan raja. Iya, Mantap. nggak apa-apa. Bang Kian Santang, ini direkam kan? Masuk YouTube kan? Ada Kristen yang mengakui Yesus Iyalah, bukan raja di atas segala raja, karena Ini gugur lab di kerajaannya karena mau Panglima menghindari. Apologet Islam sama di Akang Santang Kreator. Ini lab di YouTube ini. Oke. Maaf bang, Oke. abang nggak Sudah. nyebutin Yesus ya. Tadi udah disebut. Aduh, kalian ini Tadi kalau udah nggak gini loh, makanya gini. Makanya kemarin ada pengacara yang menghadapi saya bilang kalau Anda seorang pengacara jangan sekali-kali mencoba-coba untuk diskusi lintas agama. Karena kapasitas otak Anda langsung down ketika Anda mencoba untuk berdiskusi lintas agama. Nyusep langsung, hilang, otak itu hilang. Dengan kata Tuhan itu sama dengan Tuhan sama Tuhan sama. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan, makanya dijadikan Tuhan. Kenapa tidak guru di atas segala guru dijadikan gurhu? Raja di atas segala raja dijadikan raja. Betul. Jadi kalau mau ngegedabrus sekalian ngegedabrus. Tapi makanya saya sudah bilang, jangan pernah menjelaskan akan sesuatu di dalam Bible karena tidak ada esensi ilmu sedikit pun di sana. Karena jelas kata Yesus, kalian semuanya pembuat kejahatan. Apa kejahatan itu? Mulai dari mengekspansi segala bumi dengan 3 misi suci, gold, glory, dan gospel. Sampailah kalian menghancurkan yang namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan apa? Menghancurkan kodrat bahasa Indonesia yang baik. Kodrat bahasa Indonesia yang baik ini sudah ada. Tuhan artinya apa? Kan begitu. Dan semua orang memiliki bahasa-bahasa masing-masing. Tetapi kalian datang dengan merusak. Dengan kata Yesus kalian sejatinya perusak. Contohnya salah satunya kalian. Merusak semua esensi bahasa yang baik dan benar. Gitu. Siapa yang bilang kami merusak Yesus. bahasa dengan kata Yesus? Yesus. Gua tinggalin dulu ya, mau sholat dulu. Kalian silakan. Pantasan. Gini bang, ini saya mau tanya. Benarkah Aku mau tambahin bisa sedikit. berbohong dalam Sebentar. Izin boleh saya tambahin dikit. Ya. Silakan. Tadi saya nyambung juga nih dari Goldian sama Aki Arashid. Kenapa Belzebul itu tidak diterjemahkan? Iya, itu satu pertanyaan juga. Harusnya. Bukan. Substansi kita begini. Kalau orang Filistin itu mengatakan Yesus mengusir menggunakan kuasa Belzebul, tapi ada orang-orang Taurat itu mengatakan iya kerasukan Belzebul. Gimana tuh? Udah aku ngomong sedikit aja udah pada terdiam nih. Boy dijawab, boy. Bang, kita berbicara ya. Yesus itu Tuhan, Oke, bang. bentar Dia dulu, punya Bang. segala Herman. kuasa di atas kuasa. Oke, kita berbicara ini Bang. Tentang Belzebul. Pastinya kan kalau kita membahas tentang histori, pastinya ada yang mengatakan itu adalah roh-roh jahat kan begitu. Tetapi saya tahu narasi Goldian tadi mengatakan seakan-akan bahwa tindakan yang dilakukan Yesus di situ adalah memberikan perintah otoritas. Paham gak di ayat 19 itu dia mengatakan jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Itu kan tanda tanya. Kan gitu. Oke, terkait mengenai pernyataan Ar-Rasyid, itulah kesalahan kalian memperkos bahasa Indonesia. Misalnya, Bang, bukankah sebaliknya yang memperkos bahasa? Misalnya, saya memberikan sebuah gambaran. Darah Yesus. Saya memberikan sebuah gambaran, Bang. Gambarannya begini. Kalau kalian kan mempercaya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, kan begitu? Ya. Oke. Jadi kalau saya mengatakan anak sekolah, apakah kamu mengakui sekolah itu beranak? Enggak. Enggak kan? Lalu ketika dikatakan anak Allah, apakah benar adanya Allah itu melahirkan? Lah, di dalam Bible kalian mengatakan Bunda Maria
Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus. Bentar dulu, Rasid, tadi kamu mengatakan bahwa kamilah yang merusak otoritas bahasa Indonesia, kan begitu? Mari kita uraikan satu-satu. Oke, uraikan. Misalnya, kalian mempercayai bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas. Oh, jelas. Lalu bagaimana kalau analoginya bahwa sekolah itu tidak diperanakan dan tidak punya anak? Lalu bagaimana kalau dikatakan anak sekolah? Ya silahkan, Anda mau menganalogikan mana? Mau menganalogikan ke Tuhan yang Maha Esa atau menganalogikan ke Tuhan Anda? Jadi saya memberikan paparan kepada Anda. Kalau nah, misalnya kalau berbicara tentang anak sekolah, bukanlah sekolah itu yang mempunyai anak, tetapi maksudnya di situ yang terselip ataupun yang tersirat di situ adalah anak yang dididik. Oke kan? Masuk kan? Anak tangga juga anak tangga. Enggak. Kita fokus. Yang namanya anak sekolah berarti adalah orang yang dididik. Kan betul. Itu adalah narasi. Lalu kalau berbicara tentang anak Allah, bukanlah yang diartikan Allah itu melahirkan. Tetapi kalau berbicara tentang anak Allah, itu berbicara tentang otoritas manusianya. Nah, jadi bagaimana mungkin Rasid ini mengatakan bahwa kami lah yang memperkaos bahasa Indonesia? Makanya saya katakan Rasid, kita tidak usah mentok dalam satu kalimat, karena memang bahwa jawaban yang benar akan salah dari pertanyaan yang salah, Bang. Betul. Silakan, Bang. Tuhan itu penjelasannya apa, Pak? Definisi Tuhan itu dulu. Tuhan yang mana dulu? Karena kan orang Romawi juga punya Tuhan yang berbeda dengan kami. Saya kasihkan analogi. Kita makhluk hidup, kodratnya atau apa ya dikatakan kalian itu kalau bisa ini gelar makhluk hidup ini yang punya otak, yang punya mata dan bisa berpikir, gelarnya adalah manusia. Makhluk hidup yang telanjang di jalan, dia kemana-mana aja, tidak malu, tidak mempunyai rasa malu, itu dikatakan gelarnya binatang. Kita sebagai manusia, itu adalah orang yang berpikir, memiliki mentok gelarnya itu manusia, kodratnya manusia. Ketika binatang yang hanya memiliki insting, mentok di gelarnya apa? Gelarnya binatang, yaitu kodratnya binatang. Sekarang saya bilang, Tuhan itu, apa syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri sehingga dia pantas dikatakan Tuhan? Silahkan, monggo. Ya, izin ya Bang Goldian ya, mohon maaf. Lanjut Bang Rasid. Biar kita ajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sedikit pagi-pagi ini. Ada Edis di bawah. Edis, sini Edis. Silahkan Bapak. Nehe, buka mikrofonnya Nehe. Dibuka mikrofonnya Pak, baru bicara Pak. Namanya Nehe Bang, Nehe. Pak 13, Bapak from Nias. Silakan. Kita baru ke Tuhan loh ya, kita baru ke Tuhan. Belum modal koma anak orang dituhankan, belum. Terkait mengenai saya memberikan sebuah gambaran kepada Anda terkait mengenai eksistensi Allah ya. Tuhan, eksistensi Tuhan itu. Kalian pasti mempercayai bahwa eksistensi Allah itu bahwa tidak setara dengan apapun, kan begitu. Kedua, tidak serupa dengan apapun. Itu tercatat di Al-Ikhlas ayat 1-4 dan di surat Asy-Syura ayat 42 ayat 11. Artinya di situ bahwa tidak setara dan tidak serupa. Jadi kalau kita amati Pak, kalau kita mentokin dalam satu kalimat Asy-Syura itu, bahwa dia mengatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Kemudian kalau di surat Al-Baqarah dia mengatakan di situ, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sekarang pertanyaannya begini Pak. Ketika tadi pernyataan di Al-Ikhlas itu tidak setara apapun,
ya, tidak sama apapun. Lalu bagaimana pandangan Bapak ketika dikatakan bahwa Maha melihat? Pasti yang namanya melihat mempunyai penglihatan. Bentar dulu. Yang namanya Maha pendengar pastinya kan mempunyai alat pendengar. Bisa saya jelaskan itu. Bisa saya jelaskan itu. Saya paham. Mempunyai muka. Oke, saya paham itu, Pak. Saya paham. Sebentar, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Syarat manusia kenapa dikatakan manusia? Karena memiliki otak. Syarat makhluk hidup yang lain kenapa dikatakan binatang? Karena dia tidak memiliki pikiran, tapi hanya memiliki insting. Syarat Tuhan dari Tuhan sendiri itu seperti apa? Pertanyaan saya simpel. Syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri, Pak. Silahkan. Kalau mau menarik ke dalam tentang bagaimana laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun. Ketika Allah memiliki mata, dia melihat. Boleh kita bilang memiliki mata, tetapi mata terindah mana di muka bumi ini akan kita mau samakan dengan matanya Tuhan. Sedangkan Tuhan menyatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun. Adab pembelajaran dalam Islam, ketika Tuhan sudah mengatakan dia tidak serupa dengan apapun, maka kita tidak akan pernah boleh mengatakan kalau matanya Tuhan sama seperti mata manusia. Kenapa Tuhan bilang melihat? Kenapa bilang Tuhan mengatakan mata? Narasinya di situ, karena itu yang kami paham. Tidak mungkin Tuhan menjelaskan Tuhan karena dia nggak mungkin, nggak ada yang tahu. Maka dikatakan Tuhan mempunyai mata dan melihat. Karena itu bahasa yang kami pahami, bahasa Indonesia. Tetapi ketika Tuhan mengatakan dia memiliki mata dan maha melihat, tidak mungkin kita mengatakan matanya itu sama seperti makhluk. Walaupun ada mata terindah di muka bumi ini mau disamakan dengan matanya Tuhan, maka dari itu kita sudah menyamai Tuhan dengan ciptaannya. Tetapi ingat, adab dalam mengajarkan tentang Islam, sang pencipta alam semesta ini mengatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai apapun. Anda sudah salah mengartikan setelah ini. Jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya tentang Tuhan, syarat Tuhan dari Tuhan. Sesimpel itu. Gini Pak, aku mau masuk nambahin dikit. Tadi narasi Bapak ketika dalam Al-Quran dijelaskan, contoh dalam Asyura, bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama atau serupa dengan dia. Lalu tiba-tiba Allah menggambarkan dirinya seperti punya wajah, dia maha melihat atau seperti punya mata. Pak, ketika Allah berfirman dengan manusia, maka ada istilah antropomorfisme. Allah menggunakan bahasa manusia agar manusia mampu dengan mudah memahami ayat-ayat Allah. Ketika misalnya dikatakan, itu siapa itu? Bang Rasid. Oke. Ketika dikatakan Bapak, ketika kamu menghadap timur ataupun barat, di sanalah wajah-wajah Allah, itu kita tidak menganggap, oh wajah Allah ada di timur, wajah Allah ada di barat. Tetapi karunia dan kekuasaan Allah itulah yang kita anggap. Itu yang pertama. Karena apa? Allah yang pertama tadi tidak berbeda atau serupa dengan makhluknya. Itu. Sekarang di kitab Bapak pun juga dijelaskan di dalam 2 Samuel 7 ayat 22 bahwa Tuhan Bapa Allah itu sendiri juga tidak sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau, sebab tidak ada sama yang seperti engkau. Sama saja narasinya. Lantas ketika saya tanya, ketika dijelaskan misalnya dalam penglihatan kitab Daniel di Daniel 7, gambar Allah Bapa itu seperti lanjut usia dan orang tua, bagaimana Bapak memahami ayat itu? Sedangkan di dalam 2 Samuel 7 ayat 22, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Silakan Pak. Bentar, saya sapa dulu Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Lagi salam kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sibuk di sana? Belum? Waalaikumsalam. Udah selesai. Oke. Silahkan fokus dulu Pak. Ini Bang Godian izin, mohon maaf jangan di-compare dulu, karena kalau di-compare itu akan kita yang ada makan panadol lagi pagi-pagi. Jangan dulu di-compare, biarin aja dulu. Karena kita masih ada fokus tentang menjaga, merusak esensi bahasa. Oke, kita tengah merusak esensi bahasa. Siapa yang merusak bahasa di sini? Apakah Kristen atau Islam? Silahkan jelaskan. Jangan pernah mengatakan Tuhan lalu menghilangkan tentang esensi Tuhan itu. Silahkan Pak.
Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nehe dijawab Nehe. Jangan mute. Oke, saya akan menjawab. Dari narasi saya membuktikan kepada Anda tentang keilahian Yesus ya, tentang ketuhanan Yesus. Kalau kita berbicara tentang apa sih yang membedakan, ya, yang membedakan, sorry, saya cari dulu ayatnya. Jadi begini, narasinya begini, kalau saya putar balikan, mengapa Yesus berbeda dengan para pemimpin agama lainnya? Mengapa nama Buddha, Muhammad, ataupun Konfusius tidak membuat orang merasa terganggu? Kan begitu, terkait mengenai ketuhanan ini. Alasannya ialah bahwa orang-orang tersebut tidak menyatakan dirinya sebagai Allah, seperti yang dilakukan Yesus. Nah, jadi inilah yang membuat dia begitu berbeda dengan para pemimpin agama lainnya. Kan begitu. Nah, jadi kalau kamu mengatakan syarat tentang ketuhanan itu, bagi saya itu memang karena yang lainnya itu tidak ada yang mengatakan akulah Allah yang kudus. Siapa yang mengatakan hal itu? Ada nggak? Ada nggak di kitabmu dia menyatakan akulah Allah yang kudus? Kan tidak ada. Jadi narasi dari pertanyaan saya itu sudah membuktikan bahwa Konfusius, Buddha maupun Muhammad tidak menyatakan dirinya sebagai Allah. Enggak bang, gini. Pertanyaannya, Anda menyimpulkan sesuatu hal. Mohon Izin maaf dulu, Bang. Bapak Izin dulu, kalau Bang, tidak sanggup jawab, bilang aja enggak. Saya tidak lari ke Allah. Kalau masuk ke Allah itu lebih parah. Itu lebih parah karena ini kata Allah ini udah colongan, udah curian ini. Kita fokus ke Tuhan dulu, Tuhan, 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 ya. Kita fokus ke Tuhan. Syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri apa sih? Kenapa sih dikatakan Tuhan? Kenapa beda Tuhan dengan Tuhan? Apa perbedaan Tuhan dengan Tuhan? Apa aja syaratnya dan apa aja yang dilakukan, apa aja yang terjadi ketika Tuhan ini disandingkan kepada sesuatu, apa aja yang terjadi, gitu loh. Jangan lari ke Allah dulu. Tapi Tuhan. Oke, kalau Bapak nggak sanggup menjawabnya, nggak apa-apa. Nanti saya ajarkan. Nah, Bapak tinggal compare, betul-betul kalian merusak atau tidak. Begitu. Silakan, Pak. Saya rasa singkat sekali ya jawabannya ya. Syaratnya begini Bang, kalau kita amati lagi dari narasi sebelumnya, kalau kita kembali bahasa aslinya ya, kata Tuhan itu kan konsepnya dalam hal apa dulu? Kan pasti kan memiliki konsep, memiliki peristiwa. Kenapa harus dipanggil Tuhan? Kenapa harus dipanggil Tuhan? Berubah jadi Tuhan yang dasarnya Tuhan, tapi mengapa jadi Tuhan? Kan begitu. Jadi peristiwa dalam hal apa dulu? Makanya kalau kita berdiskusi jangan wayang-wayang dong. Ya, jadi kita ibaratnya ngambang jadinya, tidak ada dasar bukti kitab suci. Ini pertanyaan yang ngawang, gitu loh. Iya, Bapak yang nyampah, saya yang cebokin, saya yang bersihin gitu loh, saya nyapu. Bukan masalah itu. Saya sudah bilang, jangan lari dulu ke kata-kata yang lain. Esensi Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu memiliki syarat. Tuhan memiliki syarat. Oke, nah di dalam pemahaman Bapak, apakah syarat dari Tuhan itu sendiri? Syarat Tuhan dari Tuhan, syarat manusia dari manusia itu sendiri, dia berdiri, dia punya akal. Nah ini pokoknya nih, pokok utama Tuhan, manusia ini memiliki akal dan berpikir, maka dari itu dikatakan manusia. Dan satu, dia memiliki rasa malu, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Itu syarat dari manusia, syarat Tuhan. Bapak jangan kemana-mana, fokus. Kenapa dikatakan Tuhan itu syaratnya apa? Kenapa bisa manusia dikatakan Tuhan? Karena kenapa? Kenapa Tuhan itu bisa menjadi Tuhan yang maha kuasa, lalu Tuhan yang tidak maha kuasa banget? Ya kenapa? Coba jelaskan. Lalu kita kembali kepada esensinya, kata Yesus, enyahlah kalian semua pembuat kerusakan. Silakan. Itu fokus Pak. Gini Bang ya, bukannya saya itu gimana ya, dari pertanyaan itu saya rasa itu ngawang, tidak berdasarkan bukti. Karena begini, berarti Anda tidak bisa jawab. Begini Bang, kalau saya bertanya begini,
Ya, misalnya saya balikan gini. Ya, kalaupun dia tidak mengatakan akulah Allah yang kudus, kalau dia tidak mengatakan, bentar dulu. Kalau dia mengatakan akulah Allah yang tidak kudus, berarti kalau dia tidak mengatakan, berarti dialah tidak pernah hadir. Karena memang tidak ada bukti dia mengatakan seperti begitu, bukan? Konek nggak dari narasi Enggak. saya? Enggak. Nah, makanya nggak konek karena tidak berdasarkan dalil, Bang. Oke, sebentar ya. Kita tidak berdasarkan dalil, tapi Tuhan yang kita bahas. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia memiliki kekuasaan yang besar. Tetapi besarnya ini dapat diukur. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia memiliki jabatan yang tinggi. Tapi tingginya dapat diukur. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia memiliki rumah yang besar. Dia memiliki segala kekuasaan di daerah tersebut yang dapat terukur. Tetapi ukuran itu banyak orang yang tidak mampu untuk melampaui. Tetapi akan ada orang yang pasti akan melampauinya. Makanya dikatakan Tuhan. Karena sesuatu yang dapat dilampaui, sesuatu yang dapat disamaratakan ketika ada Tuhan lain yang setara dengan dia. Tetapi kesetaraan ini dapat diukur. Makanya bisa dikatakan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memiliki yang namanya esensi kemahaan. Maha besar, maha kuasa, maha adil, maha perkasa. Ketika Tuhan dikatakan dia memiliki keperkasaan dalam dirinya. Yaitu apa? Dia dapat memiliki keperkasaan itu karena memiliki yang namanya orang-orang yang bisa digerakkan. Tetapi kalau sudah menyentuh esensi Tuhan yang dikatakan maha, karena tidak bisa. Kemahaannya ini baik fisik maupun sesuatu kekuasaannya itu tidak dapat diukur. Kebesaran yang Bapak bilang ketika dikatakan Burj Khalifa itu adalah gedung tertinggi di dunia. Tetapi itu besar, tapi tidak maha besar. Karena apa? Bagaimana caranya mengetahui ukurannya? Tinggal panggil arsiteknya. Jangan pun tinggi lebarnya, bahkan berat beban yang ada di gedung itu semuanya itu bisa diketahui. Karena dia tidak maha. Tetapi yang namanya maha, karena Tuhan, makanya ada yang namanya kemahaan. Maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Nah, yang namanya Tuhan ini tidak mungkin menunjukkan kemahakuasaannya hanya untuk menunjukkan kemahakuasaannya menggugurkan kemahabesarannya. Hanya untuk menunjukkan kemahakuasaannya menggugurkan yang namanya kemahasuciannya. Tidak ada esensi yang runtuh, tidak ada esensi yang gugur kalau untuk membandingkan tentang kemahaan Tuhan. Tidak mungkin kemahaannya yang lain digugurkan hanya untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Itulah Tuhan. Lantas Anda ketika mau berbicara tentang Tuhan, ketika Anda mau berbicara tentang Tuhan, seperti apa besarnya Tuhan Anda, sudah gugur ketika Tuhan ini menjadi manusia. Sudah gugur, walaupun kekuasaan. Kau dengarkan dulu saya. Kamu silakan Bedabrus. Saya tahu narasimu. Kalau saya mati, kamu itu menolak ketuhanan Yesus. Ya, sebesar apa sih kemahakuasaan Tuhan itu, kan begitu. Narasinya kita kembali lagi dari makanya saya katakan tadi, kalau saya mau balikan dari pernyataan Anda itu, ya, misalnya tentang pernyataan misalnya sama pernyataan Allah kalian, akulah Allah yang kudus, kan begitu. Pastinya kan kalau kita berbicara tentang kemahakuasaan itu juga dia tidak membuktikan bahwa dia adalah Allah yang kudus. Dia tidak mengatakan hal itu. Nah, terkait mengenai Yesus tadi, kalau dia sudah menjadi manusia, seperti luntur dong kemahakuasaannya. Kamu paham nggak tentang fokus ke pertanyaannya. Di mana pertanyaannya saya begini, katakan, Bang. Saya tidak mau ladeni abang bertanya seperti begitu karena pertanyaan itu adalah ngawang. Di mana ngawangnya? Jelas dikatakan Yesus, kalian pembuat kerusakan. Saya sudah jelaskan apa saja kerusakan itu. Nah, salah satunya kita bilang, kalian di Indonesia ini sudah merusak yang namanya esensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan di KBBI pun kalian rusak. Lalu kalian mengatakan, oh tidak, karena bahasa teologi bla bla bla. Lah itu apalah itu saya nggak tahu. Tetapi di sini kita lihat, baru Tuhan loh Pak. Baru Tuhan loh. Baru kata Tuhan loh. Ayo. Gini bro ya, saya mau berikan gambaran kepada Anda.
Dari pertanyaan ngawang-ngawang itu saya juga bisa, misalnya saya membuktikan kepada Anda dari pertanyaan itu, saya mengatakan, mengapa Allah itu tidak membuktikan eksistensinya? Saya tidak berbicara Allah, Pak. Allah itu adalah kalimat atau kata colongan dari yang kalian ambil. Kita debat fokus kepada kata Tuhan. Kita diskusi santai. Fokus kepada kata Tuhan. Tuhan, Pak, bukan Allah, Tuhan. Rashid, kita di sini bukan debat kusir, kita diskusi santai ya. Kalau maka dari itu, Bapak tunjukkan diskusi santai Bapak, TUHAN ini yang kita bahas. Kenapa Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang ambigu di dalam keimanan kalian? Dalilnya mana? Saya cuma meminta itu dalilnya. Saya juga bisa mengatakan kepada Anda dengan pertanyaan ngawang seperti begini. Mengapa Allah kalian tidak membuktikan eksistensinya secara nyata? Mengapa masih membutuhkan malaikat? Bahkan dia itu adalah maha kuasa, tapi tidak membuktikan dirinya itu adalah maha kuasa, masih membutuhkan malaikat. Nah, itu dari pertanyaan itu pastinya kan kamu bertanya, ini tidak ada dalil dong. Seperti yang kau tujukan kepada saya. Buat apa? Ngawang jadinya. Artinya kita kembali pada logika jadinya, tidak berdasarkan bukti kitab suci. Saya tidak mau seperti begitu, Rashid. Kalaupun mau seperti begitu, kamulah ke Edis TV ya. Karena Anda tidak paham apa pertanyaan saya, atau Anda takut menjawab pertanyaan saya. Karena tidak mau disebut kalian perusak. Kalau Anda mengatakan eksistensi, Tuhan saya mengatakan kenalilah aku dari segi apa yang saya ciptakan. Tuhan saya mengatakan di Al-Quran, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing. Hingga jelas bahwa kebenaran itu datangnya dari Al-Quran yang menjelaskan akan hal itu. Apakah penjelasan Anda? Udahlah kamu diskusi sama lain aja. Saya tidak mau berdiskusi kalau karena Anda takut. Karena Anda tadi dibiarkan untuk menggedap Bruce. Kalau saya berdiskusi, Anda tadi dengan Goldian, Anda dibiarkan untuk bicara. Terus-terusan bicara. Ketika bertemu dengan saya kapok. Bertanya ngawang. Saya tidak mau debat kusir di sini ya. Saya tidak debat kusir. Tuhan, Pak, Tuhan. Syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Apakah Bapak sudah menjelaskan syarat Tuhan dari Tuhan? Kamu dengarkan saya, maksud saya di sini. Saya ngomonglah kalian semuanya, kritikus 13, Bang Jack, ngomonglah. Saya di sini gini ya, saya tidak akan melayani diskusi kalau tidak berdasarkan dalil. Saya tidak mau. Kenapa tiba-tiba tidak berdasarkan dalil? Anda yang menagih saya, Rashid, buktikan kalau kami perusak kejahatan di muka menjadi perusak di muka bumi ini. Perusak. Yesus mengatakan, "Enyalah kalian sejatinya perusak." Ya saya jelaskan. Diawali dari bahasa Indonesia yang sudah kalian rusak. Esensi bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah jelas tentang bagaimana definisi Tuhan. Apa hubungannya dengan kata Tuhan itu dalam... Siapa yang mau bicara, Kristen? Lu diam Rashid. Siapa yang mau bicara, Kristen? Apakah kritikus atau Jack? Sebentar dulu, saya ngomong dulu ya. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Silakan. Jadi gini Bang. Sebentar. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata tuan dalam bahasa Melayu, ya. Jadi huruf H-nya ditambahkan untuk merujuk kuasa ilahi. Saya sudah tahu Pak Jack, Anda akan merujuk kepada situ. Saya sudah tahu Pak Jack, dan itu kami sudah muak mendengarkannya. Biar. Kita bukan Biar. Kamu ngomong aja orang diam, kamu. Anda sudah diam. Kalian beradab dulu, beretika dulu. Kalau katanya beriman, bagaimana orang beriman? Udah. Jack, bentar. Jangan debat kusir. Iya, makanya saya jelaskan. Buku ensiklopedi populer gereja oleh Adolf Hauken tahun 1976 menjelaskan hubungan antara kata Tuhan dan Tuhan. Dalam buku tersebut, kata Tuhan memiliki hubungan dengan kata Tuan dalam bahasa Melayu yang berarti atasan, penguasa atau pemilik. Melalui terjemahan McHillor Keker, kata Tuan yang bersifat insani. Ini kata Tuan loh, bersifat insani. Berubah menjadi Tuhan yang bersifat ilahi dalam bahasa Indonesia. Jadi contoh, Al-Rashid bisa nggak dibilang dia Tuhan? Bisa.
kalau kuasanya dalam rumah dia adalah Tuhan dalam rumahnya. Kenapa Yesus dibilang Tuhan? Karena dikatakan Yesus itu kan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa atas bumi dan surga. Jadi yang namanya manusia, tidak ada manusia yang mengatakan dia dimanapun atau Nabi pun mengatakan. Oke, udah. Gantian boleh nggak? Kapok. Oke, gantian boleh. Dengar dulu, dengar. Bukan. Tadi ada penipuan di situ. Saya mau sanggah. Darah Yesus. Kamu bilang kata Tuhan itu di 1972 ya? 76. Buku ensiklopedia populer gereja oleh Populer Gereja, AC keren. Populer Gereja ya. Saya bantah datanya, kamu lihat ya, datanya dari mana nih ya? Dari UNESCO ada batu bersurat Trengganu. Di sini ada prasasti. Prasasti ini ditemukan dan ditulis ini dari discoverytrengganu.com. It contains Jawi writing in that tells about Islamic law practice in Trengganu. Ini abad berapa nih? 14. Ya. Di prasasti Trengganu ini udah rupanya ditulis kata oleh umat Muslim. Jadi abad 14 prasasti Trengganu udah menggunakan kata Tuhan. Jadi tolong stop narasi penipuan Kristen yang buat kata Tuhan dari Tuan dan seterusnya ya. Nggak masalah, itu kan urusannya Anda. Loh, urusan ini yang ngerusak bahasa. Kadang si Jibril ini mengambil sumber-sumber itu yang tidak berdasarkan gimana ya, berdasarkan budaya tentang. Jadi gini, kalau UNESCO itu, Bapak 13, izin, Bapak 13, Pak. Udah, Bapak diem aja. Silakan Bang Jack mau mencoba mentalnya, silakan. Kalian ini saya pikir cuma modal mental, bukan modal ini nih. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya tentang contoh gantian kritikus. Ya, boleh saya tanya dulu sama Rasid. Tadi kan Rasid bentar, silakan Kristen di sini semuanya bertanya aja semuanya. Nah, ya, sekarang saya tanya Rasid. Tanya aja udah. Daripada kalian gedabrus. Oke. Saya tanya dulu Rasid. Tuhan. Ya, siapa yang mau tanya duluan nih? Saya itu siapa? Kritikus, silakan Kata tanya Tuhan apa. dan kata Tuhan itu dibaca apa dalam bahasa asli Al-Quran? Oke, silakan Bang Jack jawab. Biar kebagian semuanya Kristen tanya sama jawab. Makanya satu-satu kalau diskusi itu pakai adab. Lu kira bagi sembako ini di kelurahan? Jadi aku izin kalau nggak bisa menjawab nggak apa-apa. Yang mana nih? Bukan nggak bisa menjawab, kalian tanyanya satu-satu, jangan rombongan kayak gotong royong aja kalian. Ya udah sih, yang bertanya kritik aja sih cek udah. Atau umat Islam di sini. Nah. Kata Tuhan dan Tuhan dalam bahasa asli Al-Quran mau dibaca apa? Ilah. Hah? Ilah. Oke, kalau kata ilah itu bahasa Indonesianya Tuhan atau Tuhan. Terus kata Rab itu dibaca apa dari bahasa Indonesia? Oh, enggak. nyambung. Tuhan dalam bahasa Arab itu ilah, Tuan itu Rob. Kenapa? Atau Said. Saidina itu Tuan. Sebutkan saya satu ayat, Rob itu disandingkan dengan kata Nabi Muhammad SAW. Saya nggak tanya Makanya apakah Muhammad itu adalah Tuhan. Saya nggak tanya itu. Iya, kalau nggak tahu jangan nanya. Saya. Kalau nggak tahu jangan nanya. Itu jawaban saya. Ilah yang saya itu. Tanya, Ilah Tuhan itu. dan Tuhan itu dibaca apa? Ilah itu. Ilah itu Tuhan, God. Kalau Ilah Rob Tuhan. itu Lord, Tuan, Rob. Dah. Rob itu Tuan. Rob itu Tuhan. Ya, Tuan. Best feedback. Coba kamu baca Al-Fatihah ayat 2.
Robul Alamin lagi nih. Aduh, baca lagi. Robul dan Robbunal, kamu bisa baca apa? Kamu tahu ilmu Al-Quran, ilmu Nahwu Saraf. Terus apa? Robul Alamin, Iya. Tuan alam semesta, ya Tuhan dong berarti. Nah, tadi kamu Tuan bilang, yang punya dunia, manusia tadi bukan kamu Tuan yang punya bilang, dunia. Kata ilah itu kan Tuhan. Bro, Ya, bro, tunggu sebentar. Ini untuk yang untuk umat Kenapa? Muslim yang udah disesatin, Sebentar. kita mesti lurusin. Kenapa Ya. kata Abdullah dari bahasa Arab itu diterjemahkan menjadi hamba Allah? Enggak, ini kamu mau Al-Fatihah apa satu-satu? Itu berarti udah kejawab ya Al-Fatihah ya? Kamu buka dulu Al-Fatihah ayat 2. Iya, saya hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbul alamin. Kata Rob di situ dibaca apa? Rob Rabbil alamin, Tuhan itu dibaca apa? alam semesta. Itu artinya dibaca Tuhan. Apa itu bahasa Indonesianya? Tuhan alam semesta.